Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reda Muna Yusra, NIM 19042029. Nah, sekarang kali ini saya akan menjelaskan tugas pengembangan organisasi pertemuan 13 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, materi yang kita bahas pada saat sekarang ini adalah jenis-jenis interferensi individual. Nah, di sini kita harus mengetahui klasifikasi interferensi itu atau jenis-jenis interferensi itu. Yang pertama itu adalah pengertian, klasifikasi, penjelasan serta kesimpulan. Nah, di sini kita harus mengetahui pengertian interferensi itu sendiri gitu. Nah, menurut Miftah Toha tahun 2003 gitu, interferensi dimaksud untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merancangkan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Nah, interferensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai proses diagnosis. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksud dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi itu sendiri. Nah, klasifikasi atas jenis interferensi itu dapat kita ketahui. Yang pertama itu adalah human process interferensi atau interferensi proses manusia. Nah, pada metode ini intervensi berfokus pada orang dalam organisasi dalam proses melalui mana anggota organisasi mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, dia berpikir untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini meliputi komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kelompok, dan kepemimpinan. Dengan demikian, intervensi proses manusia berkaitan dengan hubungan interpersonal dan dinamika kelompok. Nah, yang A, proses consultation. Nah, ini sangat diperlukan dalam pengembangan organisasi karena berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi di dalam kelompok kerja. Nah, yang B, third party interferensi. Nah, interferensi ini digunakan untuk membantu anggota organisasi memecahkan konflik dalam metode seperti pemecahan masalah, tawaran-menawar, dan konsiliasi. Yang selanjutnya, team building. Nah, dalam jenis ini, interferensi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, organization control meeting, large group interferensi, survey feedbacks, organization confrontation meeting, dan intergroup relation. Selanjutnya, pendekatan normatif. Itu harus kita ketahui dalam pengembangan organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah human process management interferensi. Nah, di mana disebut juga interferensi manajemen sumber daya manusia. Kita perlu mengetahui bagaimana mekanisme memperbaiki sumber daya manusia. Metode interferensi ini berfokus pada intervensi yang digunakan untuk mengembangkan, mengintegrasi, dan mendukung manusia atau orang dalam organisasi. Berikut ini termasuk dua program perubahan. Yang pertama itu adalah sistem penghargaan. Yang kedua adalah perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga adalah manajemen stres. Selanjutnya adalah struktur interferensi. Metode interferensi ini berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur organisasi metode. Nah, metode perubahan ini menghasilkan pengingkatan perhatian dalam OD, terutama dalam penerapan masalah saat ini tentang produktivitas dan efektivitas organisasi itu sendiri. Hal ini termasuk dalam pendekatan kualitas kehidupan kerja serta metode untuk merencanakan organisasi, kelompok, dan pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah strategi intervensi ini berfokus pada pilihan strategi untuk mengalokasikan sumber daya orang untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dan menciptakan nilai-nilai yang mendorong kinerja tugas yang sesuai di seluruh perusahaan. Strategi intervensi cenderung keseluruhan organisasi dan berusaha untuk membawa tentang kesesuaian antara strategi perusahaan, struktur, dan budaya dan lingkungan yang besar. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis interferensi individual dalam pengembangan organisasi. Sehingga apabila kita mengetahui bagaimana mekanisme untuk memperbaiki
organisasi dalam intervensi individual. Ketika intervensi individual diperbaiki dalam pengembangan organisasi, contohnya dalam suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Nah, jikalau tidak diperbaiki atau tidak melakukan analisis dalam pengembangan organisasi itu, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Sehingga sangat perlu kita sebagai seorang administrator misalnya untuk mengembangkan bagaimana potensi kita dalam menganalisis suatu kebijakan dengan mempelajari intervensi individual, sehingga dalam pengembangan organisasi itu dan dalam mengambil suatu kebijakan itu dapat terrealisasi dengan baik, sehingga kebijakan kita ambil itu bermanfaat untuk pengembangan organisasi itu sendiri. Nah, itulah dari saya, semoga materi kita pada pertemuan 13 ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.